Saya pernah ketemu seorang pas di tempat di mana kondisinya itu ramai dan ada panggung pidato. Pada saat itu, orang yang pidato di atas panggung itu bilang, dia bakal tunjuk orang secara acak. Nah, sedikit info, yang pidato di sana adalah Pak Kepala Desa yang memang orangnya ramah. Di situ, saya berharap supaya saya nggak ditunjuk. Nah, harapan saya mulai terjawab ketika tiba-tiba, secara mengejutkan, ada anak muda yang mengajukan buat naik panggung pidato. Tapi kepala desa saya bilang, kamu boleh maju, tapi nanti aja. Di sini saya nyari orang random, tapi kamu tetap maju kok. Oke, saya bakal pilih dulu, kata beliau. Sampai pada suatu ketika, kepala desa ini menunjuk seseorang anak muda lainnya. Yang saya lihat, orang yang ditunjuk kepala desa tadi, anak muda ini ketika disuruh naik ke panggung, dia itu nervous banget. Jalannya aja gemeter. Saya bergumam, waduh, kasihan sekali dia. Anak itu pun naik, kemudian saat di depan mikrofon, dia ini seakan menutup matanya. Dan dalam waktu yang lama, mungkin tujuannya untuk menenangkan diri. Anak muda itu, sebelum memulai pidatonya, dia malah berhitung. Yang saya lihat dari jarinya itu, dia hitung 1, 2, 3, sampai 10 menggunakan jarinya dia sendiri. Tapi setelah itu, kamu pasti terkejut. Setelah hitungan 10, dia mulai berpidato. Dan kalian pasti nggak percaya, pidato yang dia sampaikan itu durasi waktunya sekitar 10 menit. Dan yang kalian tahu dari tadi, dia yang tadinya gemetaran, secara mengejutkan, kenapa bisa sangat lancar saat di panggung. Lalu saya penasaran. Setelah acara itu selesai, saya coba baca. Saya coba cari di Google, apa pengaruhnya berhitung dan kepercayaan diri. Dan dari riset yang disebutkan di Google, disebutkan ketika kamu berhitung, kamu akan melepaskan dirimu atau kondisi mental dan otakmu untuk bersiap. Dan ketika hitungannya habis, kamu akan memberikan dorongan atau momentum untuk kamu buat lebih percaya diri. Yang kedua, pikirkan bahwa kamu hanya perlu percaya diri selama 1 menit. Cuma perlu keberanian 1 menit aja. Pikirkan dan tanam di otak. Kalau ini cerita saya waktu masih kuliah. Saya ini pernah naksir banget sama satu orang cewek. Naksirnya sekitar 1 tahun dan gak berani ngomong. Bahkan dia aja gak kenal sama saya. Sampai pada suatu saat, saya lagi di depan kampus menikmati es teh yang kebetulan udah mau habis. Dan saya melihat cewek itu sendirian. Gak tahu dia mau ngapain. Otak saya pun berpikir, wah, ini emang kesempatan. Tapi buat mengambil kesempatan itu, saya gak berani. Takut dan macam-macam hal yang timbul di pikiran saya. Saya pun nervous dan malu banget setengah mati. Saya bingung memikirkan apa yang harus saya lakukan. Dan setelah 5 menit berpikir, saya bilang ke diri saya, 1 menit aja kok buat kenalan, kapan lagi bisa begini. Lalu saya paksakan diri saya buat berani dengan ucapan 1 menit aja kok, ayolah. Dan hasilnya emang benar gak semenakutkan seperti apa yang saya pikirkan tadi. Lalu 1 menit kita kenalan, kemudian kita pacaran selama 5 tahun. Dan apa yang saya investasikan 1 menit itu kembali kepada saya selama 5 tahun. Dan seandainya saya tidak melakukan apa yang saya lakukan selama 1 menit itu, ini akan hangus. Yang ketiga, latihlah kepercayaan dirimu pada hal yang memang sudah kamu kuasai.
Ini kejadiannya pada saya waktu masih sekolah, di mana saya ini goblok banget sama mata pelajaran fisika. Tiap ulangan, paling besar pun nilainya hanya dapat batas tuntas saja, nggak pernah lebih. Untuk bangkit dari itu, saya merenung, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Yang akhirnya, saya mulai kumpul ke teman saya yang memang jago pelajaran fisika yang bagi saya itu susah. Di situ kita ngobrol gimana caranya belajar atau segala macam itu. Sampai suatu ketika salah satu teman saya nyeletuk nanya ke saya, gimana sih caranya buat jadi orang yang bugar kuat karena emang saya punya badan yang bugar dan sehat. Jadi mereka nanya olahraga apa yang saya lakukan supaya punya badan kayak gitu. Nah, entah kenapa pas saya jawab pertanyaan dari mereka ini, saya itu semangat banget menjelaskannya seakan-akan saya ini sudah ngerti banget seluk-beluknya olahraga. Setelah pertemuan itu, saya dapat pelajaran bahwa percaya diri itu bisa kita latih lewat apa yang menonjol dari kemampuan kita. Teman saya yang jago di bidangnya secara mengejutkan merasa dirinya kurang dan nanyain hal tadi. Jadi, fondasi utama percaya diri adalah abaikan kekurangan yang kamu punya dan cobalah lebih fokus pada apa yang menjadi kelebihanmu. Yang keempat, rayakan semua pencapaianmu. Yang dimaksud, banyak-banyaklah berpesta, merayakan keberhasilanmu dengan cara apapun, maupun itu kecil-kecilan. Saran saya secukupnya aja. Berpesta kedengarannya emang kelihatan seperti bad habit atau kebiasaan yang kurang bagus. Tapi ini penting buat membangun rasa kepuasanmu dalam meraih keberhasilan. Coba sekarang bayangkan, berapa banyak atau kapan kamu pernah dapat keberhasilan, baik itu besar ataupun kecil? Pasti ada kan? Coba aja seandainya salah satu keberhasilan itu kamu rayakan, pasti hidupmu serasa semangat karena ada kenangan yang membekas. Ini juga sebagai petunjuk atau bentuk apresiasi atas dirimu sendiri. Contohnya, jika kamu kuliah dan lulus dengan IPK 4 atau nilai yang tinggi, cobalah ajak teman atau keluargamu makan untuk merayakan ini. Kalau kalian punya tujuan dan tujuan itu tercapai, rayakanlah. Kalau keterima kerja, rayakan. Kalau kamu naik jabatan, rayakanlah. Apapun itu yang menurutmu bermakna, harus kamu rayakan. Dengan begitu, kamu bisa lebih percaya diri karena setiap sesuatu yang bermakna bagi kalian, itu kalian rayakan. Dan otomatis, kalian bertemu dengan orang dan orang-orang itu datang karena mereka ingin ikut merayakannya bersamamu. Ini bikin kamu percaya diri, yang intinya ketika kamu melihat dirimu sudah memiliki keberhasilan yang dirayakan bersama orang-orang, kamu akan percaya diri. Oke, cukup segini pembahasan kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat.